harapannya Mas Gibran udah Pak Wamen sebagai user sebagai Wamen ini yang ditunggu-tunggu. Seolah-olah Gibran tidak ada bahan yang bisa dijadikan dirinya untuk argumen atau sedikit memberi pencerahan. Padahal sebenarnya Gibran bisa saja menjawab dengan kalimat template yang simpel. Ya, saya berharap semoga proyek ini cepat selesai dan bisa mengurangi kemacetan di Jakarta. Gitu loh Bran, gampang kan? Tapi ternyata alih-alih jawab sendiri, Gibran malah kasih mikrofon ke wakil menterinya buat menjawab pertanyaan simpel dari media. Terlalu mahal ya mengistimewakan sebagai wapres Gibran. Ya, tak setara dengan kemampuan Gibran yang dilakukan hari ini. Nampaknya dari beberapa video-video yang beredar begitu kan ya, sosok seorang Gibran saat diwawancarai hanya lempar sana sini, lempar sana sini. Ini menandakan ada sesuatu yang kemudian ya ketidakmampuan sebagai seorang wakil presiden. Tak ayal, netizen pun langsung ramai di media sosial ngeguyonin si Gibran. Ada yang bilang kayak bapaknya, ada juga yang bilang ini Mulyono versi 2.0 yang ngingetin kita sama gaya Jokowi yang dulu sering nyunging senyum, tapi jawabannya sering bikin wartawan bingung. Saya nggak tahu siapa yang membacking Gibran ini, tapi yang jelas bagi kami ya terlalu mahal lah untuk mengistimewakan sosok seorang Gibran ini. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena standaritas dari kemampuan sosok seorang Gibran ini seolah-olah begitu kan ya, seolah-olah sudah melampaui ya Prabowo begitu. Gimana sih? Masa wakil presiden yang baru saja dilantik aja nggak bisa ngejawab pertanyaan simpel dari wartawan? Padahal harapan besar dari proyek ini buat rakyat Jakarta. Terlalu mahal mengistimewakan Wapres Gibran, tak setara dengan kemampuannya. Pemilu dan Pilpres merupakan dua mekanisme penting dalam demokrasi modern di Indonesia. Pelaksanaan kedua proses ini tidak hanya menuntut biaya yang sangat besar, tetapi juga menguras energi bangsa secara keseluruhan. Dana yang diambil dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN merupakan uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, setiap kali pemilu dan pilpres digelar, sebagian besar sumber daya negara dialokasikan untuk penyelenggaraan proses demokrasi ini. Namun, masalah biaya ini bukan satu-satunya beban yang harus ditanggung bangsa. Persoalan kemudian timbul ketika hasil dari proses yang mahal dan penuh perjuangan tersebut melahirkan sosok pemimpin yang tidak sesuai dengan harapan. Kasus terpilihnya Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden dalam pemilu 2024 adalah contoh nyata yang menggambarkan bagaimana biaya besar yang dikeluarkan justru menghasilkan polemik berkepanjangan. Kontroversi, legitimasi, dan beban fasilitas negara. Pertama-tama, terpilihnya Gibran sebagai wakil presiden menyulut kontroversi terkait legitimasi proses pemilihannya. Banyak pihak meragukan apakah ia benar-benar mendapatkan mandat dari rakyat atau justru terjadi manipulasi dalam proses pemilihan. Kontroversi ini memperlihatkan ketidakseimbangan antara biaya besar yang dikeluarkan dengan kualitas pemimpin yang dihasilkan. Pemilu dan pilpres yang seharusnya menjadi cermin kehendak rakyat justru menimbulkan pertanyaan serius mengenai apakah hasil yang dicapai benar-benar sesuai dengan aspirasi dan harapan bangsa. Lebih dari itu, terpilihnya Gibran juga menjadi sorotan karena ia diberikan fasilitas negara yang sangat besar, yang jika dilihat dari perspektif kapasitas dan kemampuan dirinya tampaknya berlebihan. Negara menyediakan berbagai kemudahan dan fasilitas untuk mendukung kinerja wakil presiden, termasuk tunjangan, fasilitas kendaraan,
rumah dinas serta staf yang mendukung. Namun fasilitas-fasilitas ini menjadi terlalu mahal ketika disandingkan dengan kompetensi minimum yang dimiliki oleh Gibran. Ketidaksetaraan kemampuan dan tanggung jawab. Secara objektif, Gibran tidak memiliki latar belakang pendidikan yang mumpuni dalam politik maupun pemerintahan. Ia juga tidak menunjukkan pengalaman kepemimpinan yang cukup untuk menjalankan tugas berat sebagai wakil presiden. Kekurangan dalam aspek pendidikan dan leadership ini menjadi isu serius, mengingat tanggung jawab yang diemban oleh seorang wakil presiden sangatlah besar. Negara saat ini tengah menghadapi berbagai tantangan, mulai dari krisis ekonomi, pengangguran, hingga masalah sosial yang kompleks. Namun, alih-alih memilih pemimpin yang kompeten dan berpengalaman, bangsa ini seolah dipaksa menerima sosok yang tidak memiliki kapasitas yang memadai. Hal ini menciptakan kesan bahwa negara, khususnya di bawah kepemimpinan Jokowi, lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan keluarganya daripada kepentingan rakyat secara keseluruhan. Terlalu mahal mengistimewakan Wapres Gibran, tak setara dengan kemampuannya. Pemilu dan Pilpres merupakan dua mekanisme penting dalam demokrasi modern di Indonesia. Pelaksanaan kedua proses ini tidak hanya menuntut biaya yang sangat besar, tetapi juga menguras energi bangsa secara keseluruhan. Dana yang diambil dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN merupakan uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, setiap kali pemilu dan pilpres digelar, sebagian besar sumber daya negara dialokasikan untuk penyelenggaraan proses demokrasi ini. Namun, masalah biaya ini bukan satu-satunya beban yang harus ditanggung bangsa. Persoalan kemudian timbul ketika hasil dari proses yang mahal dan penuh perjuangan tersebut melahirkan sosok pemimpin yang tidak sesuai dengan harapan. Kasus terpilihnya Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden dalam pemilu 2024 adalah contoh nyata yang menggambarkan bagaimana biaya besar yang dikeluarkan justru menghasilkan polemik berkepanjangan. Kontroversi, legitimasi, dan beban fasilitas negara. Pertama-tama, terpilihnya Gibran sebagai wakil presiden menyulut kontroversi terkait legitimasi proses pemilihannya. Banyak pihak meragukan apakah ia benar-benar mendapatkan mandat dari rakyat atau justru terjadi manipulasi dalam proses pemilihan. Kontroversi ini memperlihatkan ketidakseimbangan antara biaya besar yang dikeluarkan dengan kualitas pemimpin yang dihasilkan. Pemilu dan pilpres yang seharusnya menjadi cermin kehendak rakyat justru menimbulkan pertanyaan serius mengenai apakah hasil yang dicapai benar-benar sesuai dengan aspirasi